hari ini firman Tuhan tentang dosa yang mendatangkan maut itu sudah pernah saya khotbahkan sih, tapi khotbahnya itu nggak sendiri tentang dosa mendatangkan maut. Terus Tuhan ingatkan tentang ini supaya kita mengerti apa sih itu dosa yang mendatangkan maut ya. Nah, saya buka dulu ayat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 16 berkata begini, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang mendatangkan maut. Jadi firman Tuhan ini memperjelas bahwa ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, kita belajar ini supaya kita menjadi orang Kristen yang tidak sembrono. Makanya kalau tidak tahu ayat firman Tuhan ini, banyak yang percaya sekali selamat tetap selamat. Padahal Alkitab berkata dengan jelas ada dosa yang mendatangkan maut, bahkan dikatakan bahwa untuk dosa ini aku tidak memerintahkan kamu untuk mendoakannya. Nah, dosa yang mendatangkan maut itu ada dua macam. Yang pertama, dosa yang mendatangkan maut ini adalah selama kamu masih hidup, kamu masih dikasih kesempatan untuk bertobat. Tetapi kalau kamu mati, sebelum sempat bertobat atau belum sempat untuk mengakui dosa-dosamu, maka kamu nggak selamat. Dosa yang mendatangkan maut yang kedua adalah sekalipun kamu masih hidup, hatimu sudah dikeraskan sehingga kamu tidak bisa bertobat lagi. Kita belajar ini supaya kita mulai tidak sembrono di dalam hidup kita. Nah, sebelum ke sana, mungkin ada yang pernah mendengar tentang kesaksian, tentang penglihatan ya, teman saya ya, penglihatan, dan itu sangat rema, itu nyambung ya dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada saya, dan teman saya ini mendapatkan penglihatannya tentang 3 level dosa. Yang pertama adalah halaman, yang kedua adalah ruang tengah, atau saya sebut ruang najis, yang ketiga adalah ruang maha najis atau ruang yang ketiga. Mirip tabernakel. Tuhan waktu itu jelasin saya ini duplikatnya tabernakelnya Musa, tapi iblis membuatnya itu untuk kenajisan. Di halaman itu orang berbuat dosa, ada pesta pora. Tapi halaman itu kan di halaman ya, namanya di halaman. Ada pagar tapi semua orang bisa lari, bisa keluar dari sana dengan mudah. Yang Tuhan kemudian ajarkan di halaman ini orang dengan mudah bisa keluar dari dosanya. Ini adalah dosa yang ada di halaman. Halaman itu adalah sebuah godaan untuk orang masuk untuk berbuat dosa, tetapi dosa ini belum sampai mengikat orang-orang. Jadi orang-orang yang masuk ke halaman, mereka mulai mencoba-coba untuk berbuat dosa, tetapi mereka masih bisa lari karena ini masih belum mengikat mereka. Dosa-dosa yang ada di halaman itu belum sampai mengikat orang-orang. Makanya di halaman mereka semuanya bisa lari kapanpun juga, karena halaman itu kan tidak tertutup. Di dalam penglihatan itu seperti itu. Tetapi iblis berusaha untuk membujuk mereka semuanya untuk menikmati dosa yang lebih dalam. Mereka semuanya dibujuk untuk masuk ke ruang tengah, yaitu masuk ke dosa yang lebih dalam. Nah, di ruang tengah inilah adalah jebakan supaya setiap orang yang masuk ke situ mulai terikat dengan dosa. Begitu mereka masuk ke ruang yang tengah, di situ terjadi perjinan manusia dengan manusia. Maksudnya dosa yang lebih dalam. Mereka menikmati dosa. Mereka menikmati kenajisan dan sebagainya. Dan kemudian di situ banyak sekali iblis yang mengelilingi mereka. Tapi di situ masih ada pintu untuk mereka bisa keluar. Dan di situ ada kamar mandi. Air di kamar mandi itu bersih. Yang kita tahu, air berbicara pembasuhan, air bicara pentahiran. Walaupun di tempat ruang tengah itu sangat gelap, sangat kotor, lengket, najis, banyak iblis di situ, tapi air yang ada di dalam kamar mandi bersih. Jadi di ruang kedua ini gelap gulita, lengket, hitam pekat, kotor, amis, anyir, kenajisannya begitu terasa, lengket semua di tubuh. Tetapi di ruangan ini masih ada pintu keluar yang mengarah ke halaman. Dan di sebelah kiri ruangan tengah ada kamar mandi. Yang artinya setiap orang yang sudah
terikat dosa di ruang kedua ini, mereka masih bisa bertobat, mereka masih bisa lari keluar, atau mereka masuk kamar mandi, menguduskan dirinya, mentahirkan dirinya dari kenajisan, yang artinya bertobat, lalu lari keluar dari ruangan yang kedua. Jadi artinya di ruangan yang kedua, di level dosa tingkat yang kedua ini, mereka masih punya kesempatan untuk bertobat. Disinilah yang namanya dosa yang mendatangkan maut. Yang artinya kalau mereka tidak mau lari dari tempat yang kedua ini, dari keterikatannya dengan dosa, kalau mereka mati, mereka masuk neraka. Tetapi selama mereka masih hidup, mereka masih punya kesempatan untuk bertobat. Masuk ke dalam kamar mandi, mentahirkan diri dari kenajisannya, yang artinya bertobat, lalu lari keluar. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi, kamar mandi tadi berbicara pada waktu kita bertobat, kita akan disucikan, ditahirkan dengan air yang daripada Tuhan. Juga firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 1 ayat 22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kamu menyucikan dirimu oleh karena kamu taat kepada kebenaran. Pada waktu orang-orang terikat di dalam dosa, di tingkat yang kedua ini, atau di ruangan tengah ini, pada waktu mereka bertobat, mau untuk hidup di dalam kebenaran oleh karena ketaatan, mereka sebenarnya sedang mengalami disucikan dari setiap kenajisannya. Juga firman Tuhan berkata di dalam Efesus 5 ayat 26, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Jadi air berbicara tentang memandikan untuk menyucikan seseorang dari dosa, supaya dia ditahirkan dari kenajisannya. Itu sebabnya tadi di ruangan kedua masih ada kamar mandi, yang artinya dia masih bisa disucikan pada waktu dia bertobat. Dan di ruang kedua ini iblis-iblis membujuk mereka untuk masuk ke dosa yang lebih dalam, terikat lebih dalam, menikmati lebih dalam, yaitu masuk ke ruang yang ketiga. Begitu orang masuk ke ruang yang ketiga, tidak ada pintu, tidak ada jendela, tidak ada jalan keluar. Di situ sangat gelap, tidak bisa melihat dengan mata biasa, hanya dengan mata hati. Sangat gelap, hitam, pekat. Dan di situ sampai kenajisannya itu terasa di tubuh. Itu kayak najis tuh lengket semuanya. Nah, di situ perzinanya bukan lagi manusia dengan manusia, tetapi manusia dengan iblis. Yang artinya mereka sudah mandunggal dengan iblis. Manusia-manusia yang ada di ruangan ketiga ini sudah berupa tengkorak, ada yang setengah tengkorak, dan mereka semuanya sudah tidur di atas ranjang dengan tidak berdaya. Ada beberapa sudah terikat di ranjang mereka. Lalu mereka semuanya disuapin karena mereka tidak berdaya untuk makan sendiri, jadi mereka disuapin dengan cairan hasil kenajisan yang telah dilakukan oleh orang-orang di ruangan yang kedua. Jadi saudara bisa bayangkan betapa mereka semakin terikat dan semakin najis, karena mereka makan pun adalah makan dari hasil perzinahan dan kenajisan dari orang-orang di ruangan yang kedua. Dan di situ ada Lucifer yang menggilir berhubungan jinah dengan mereka satu persatu. Jadi Lucifer menggilir mereka satu persatu di dalam perzinahan. Dan pada waktu di situ Tuhan berkata, di tempat ini aku tidak lagi perintahkan kamu untuk berdoa. Karena hanya anugerah Tuhan yang bisa menarik orang itu dari sana. Karena di situ tidak ada pintu, tidak ada jalan keluar. Tidak ada orang yang bisa mendoakan dia. Mari kita pelajari ya. Makanya kenapa di dalam hidup kita harus hidup di dalam pertobatan. Karena Alkitab berkata begini, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya dengan perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah nas
katanas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Dikatakan kalau seseorang mengikatkan diri dengan perempuan cabul, dia akan menjadi satu tubuh dengan dia. Dan di dalam penglihatan ruang yang ketiga dari tabernakel iblis tadi itu adalah perjinan antara manusia dengan iblis. Jadi itu Lucifer sendiri ya menggilir setiap orang yang di sana. Satu Lucifer itu menggilir orang-orang yang ada di sana. Mereka itu manusia sudah hanya tulang, dan di ruang ini mereka dikasih makan dari kenajisan yang diambil iblis dari ruang tengah. Jadi mereka itu semakin terikat dengan dosa dan manunggal dengan iblis. Makanya mereka sudah jadi satu daging dengan iblis, sudah terpisah dengan Allah. Makanya ada dosa tertentu itu yang kamu tidak bisa diampuni pada waktu kita mengetahui kebenaran. Nah, yang pertama, dosa yang mendatangkan maut. Yang pertama, tadi saya katakan kan, yang pertama kan dua macam. Ada dosa yang mendatangkan maut, itu adalah selama masih hidup, kamu masih punya kesempatan untuk bertobat. Tetapi yang kedua, kamu selama masih hidup pun, kalau mengeraskan hati, bisa dikeraskan hatinya seperti Firaun. Hatinya dikeraskan sehingga tidak bisa bertobat lagi. Nah, di sini Alkitab yang pertama adalah tidak mengampuni. Tidak mengampuni adalah dosa yang mendatangkan maut. Tetapi selama masih hidup, engkau masih diberi anugerah, yaitu engkau masih punya kesempatan untuk melepaskan pengampunan. Tetapi kalau engkau tidak melepaskan pengampunan sampai matinya, engkau tidak akan diselamatkan. Karena tidak mengampuni adalah salah satu dosa yang mendatangkan maut. Sampai Tuhan berkata, mengampuni, kalau kamu nggak mengampuni, aku tidak mengampuni, itu diulang 3 kali. Untuk menyatakan ini sangat penting dan harus diperhatikan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang... Ini waktu Tuhan mengajar tentang doa Bapa kami ya. Langsung ayat 14. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Ini jelas Tuhan berkata, kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu juga tidak akan mengampuni kamu. Yang artinya, ada banyak orang bilang begini, enggak lah, ini kita tetap selamat. Siapa bilang kita selamat itu karena kita diampuni dosa-dosanya? Kalau dosa kita tidak diampuni, bagaimana kita diselamatkan? Ini adalah dosa yang mendatangkan maut. Itu sebabnya kenapa kita diajar juga di MDSB ada pemulihan, di konseling, ada inner healing, semuanya itu supaya bisa melepaskan pengampunan. Karena sangat rugi kalau saudara pelayanan, saudara